Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam tergantung kalian melihat video presentasi kita. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi iklim dan cuaca. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Fadila Firdianika, Faizun Karismasari, Fahrun Nisa, dan Vita Mustika Sari. Selamat menyaksikan penjelasan materi kami. Pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara di suatu wilayah yang relatif sempit dalam waktu yang relatif singkat. Cuaca juga dapat diartikan sebagai kondisi udara harian di lokasi tertentu dan berubah setiap hari. Ilmu tentang cuaca disebut meteorologi. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah yang relatif luas dan dalam periode waktu yang lama. Ilmu tentang iklim disebut klimatologi. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan cuaca dan iklim. Banyak orang yang mengira bahwa cuaca dan iklim itu sama. Ternyata dari kedua kata itu, cuaca dan iklim itu berbeda. Cuaca merupakan keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu yang relatif sempit dan dalam jangka waktu yang singkat. Cuaca terbentuk dari gabungan unsur-unsur cuaca yang terjadi dalam beberapa jam saja. Misalnya, keadaan udara pada pagi hari dapat berubah pada siang hari, sore hari, dan malam hari. Sedangkan iklim adalah keadaan cuaca yang rata-rata terjadi dalam waktu yang relatif lama dan meliputi wilayah yang luas. Sedangkan iklim itu juga dapat diamati setelah beberapa tahun, berbeda dengan cuaca yang bisa diamati dalam waktu 24 jam. Seperti itu. Baik, di sini sudah disajikan sebuah tabel perbedaan iklim dan cuaca. Banyak sekali perbedaannya antara cuaca dan iklim, maka kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu jangka waktu. Cuaca memiliki jangka waktu yang singkat dan iklim memiliki jangka waktu yang lama. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa cuaca itu bisa diamati selama 24 jam pada pagi, siang, sore, dan malam. Jadi cuaca itu bisa berubah-ubah selama satu hari itu. Untuk iklim itu bisa diamati dalam beberapa tahun. Contoh bisa diamati dalam 11 sampai 30 tahun yang akan datang. Kita baru bisa mengamati iklim. Lalu tingkat perubahannya, cuaca memiliki tingkat perubahan yang cepat dan iklim memiliki tingkat perubahan yang lambat. Ya tadi cuaca itu bisa berubah per jamnya dalam satu hari dan iklim beberapa tahun. Lalu luas wilayah cuaca itu sempit dan iklim itu memiliki luas wilayah yang luas. Maka dari sini kita mengetahui bahwa cuaca memiliki daerah cakupan pengamatan yang sempit, sedangkan iklim memiliki wilayah cakupan yang luas. Cuaca pada suatu daerah berbeda-beda, jadi cuaca di Malang dan di Jakarta belum tentu sama pada satu waktu tertentu. Sedangkan iklim mencakup suatu wilayah. Setiap wilayah mempunyai kondisi alam yang berbeda-beda. Salah satunya dipengaruhi oleh ketinggian suatu wilayah. Misalnya, Indonesia berada di jalur khatulistiwa. Oleh karena itu, beriklim tropis dan hanya mempunyai dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Sedangkan pada daerah di Eropa biasanya itu memiliki 4 musim. Berbeda di Indonesia ya. Lain lagi di wilayah kutub yang jarang terkena sinar matahari, yang biasanya disinari hanya beberapa jam saja, bahkan tidak terlihat sama sekali selama beberapa bulan. Nah, untuk selanjutnya itu faktor pengaruh ya. Faktor pengaruh perubahan cuaca itu adalah geografis dan topografi. Sedangkan iklim itu suhu dan kelembapan udara. Oke, faktor pengaruh cuaca itu geografis dan topografi. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah yang dilihat dari permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan pada wilayah topografi merupakan istilah yang berkaitan dengan kemiringan atau kontur lahan, serta seperti daerah perbukitan, daratan, dan pegunungan.
Sedangkan iklim itu kan dipengaruhi suhu dan kelembapan pada suatu wilayah tertentu. Selanjutnya klasifikasi. Pada cuaca itu klasifikasinya panas, cerah, berawan, hujan, dingin, dan berangin. Sedangkan iklim itu biasa disebut dengan iklim tropis basah, iklim kering atau setengah kering, iklim yang bervariasi suhu, iklim sirkumpolar, dan iklim kutub. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang cuaca itu meteorologi. Meteorologi itu juga merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang cuaca, sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim. Lalu untuk perakiraan, cuaca itu perakiraannya mudah, sedangkan iklim itu sulit karena cuaca itu biasanya kan ada ya sekarang aplikasi yang menjelaskan tentang perubahan cuaca setiap harinya. Untuk perubahan iklim itu bisa diamati setelah beberapa tahun, sedangkan cuaca bisa diamati sehari. Jadi ada perkiraan cuaca yang menjelaskan potensi hujan, berawan, dan berangin. Seperti itu. Macam-macam cuaca dan iklim. Pertama, macam-macam cuaca. Cuaca panas. Udara terasa kering saat kemarau. Alasan yang menyebabkan udara kering ialah sinar matahari. Pada saat tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi, sehingga akan terasa sangat kering dan panas. Ketinggian juga dapat menimbulkan udara di beberapa daerah terasa panas. Selanjutnya adalah cuaca cerah. Cuaca cerah merupakan salah satu cuaca yang paling sering terjadi. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit yang terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Yang ketiga adalah cuaca berawan. Cuaca berawan ketika langit ada beberapa awan. Kondisi ini dinamakan cuaca mendung. Cahaya matahari tidak begitu terasa panas karena tertutupi oleh awan. Beberapa awan dapat bergerombol sehingga akan terbentuknya awan yang besar. Awan besar dapat berubah menjadi mendung. Jika posisi di sekitarnya mendukung, mendung itu bisa menyebabkan hujan. Yang keempat adalah cuaca dingin. Cuaca dingin merupakan keadaan suhu udara lebih rendah sehingga terasa lebih dingin dari biasanya. Suhu yang ada diketahui di bawah normal dan biasanya terjadi di saat peralihan musim kemarau dengan musim penghujan atau di saat musim penghujan itu sendiri. Yang terakhir adalah cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan tersebut terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tak sanggup lagi tertampung hingga akhirnya jatuh ke bumi sebagai hujan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim saat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi iklim berdasarkan garis lintang. Yang kedua, klasifikasi iklim menurut Köppen. Yang ketiga, klasifikasi iklim menurut Junghut. Yang pertama, klasifikasi iklim berdasarkan garis lintang. Nah, pada klasifikasi ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, iklim tropis, yang kedua, iklim subtropis, yang ketiga, iklim sedang, dan yang keempat, iklim dingin atau iklim kutub. Nah, pada klasifikasi iklim berdasarkan garis lintang ini disebut juga dengan iklim matahari, yaitu klasifikasi iklim yang penentuannya didasarkan pada letak lintang suatu wilayah di permukaan bumi. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis ini menempati suatu wilayah yang terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Ciri-ciri iklim tropis adalah mempunyai suhu harian yang tinggi, kelembapan udara yang tinggi, dan curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua, iklim subtropis.
Iklim ini menempati suatu wilayah yang terletak antara lintang 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat, baik di belahan utara maupun belahan bumi selatan. Ciri dari iklim ini adalah mempunyai tekanan udara yang selalu tinggi dan kering. Oleh sebab itu, pada wilayah ini banyak dijumpai gurun pasir dan sabana. Kemudian, yang ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang ini menempati suatu wilayah yang terletak antara lintang 40 derajat sampai 66,5 derajat, baik di belahan utara maupun belahan bumi selatan. Ciri-ciri daerah pada iklim ini adalah memiliki 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Kemudian yang keempat yaitu iklim dingin atau kutub. Iklim dingin menempati suatu wilayah yang terletak antara lintang 66,5 derajat sampai dengan 90 derajat, baik di belahan utara maupun belahan bumi selatan. Cirinya adalah mempunyai suhu udara yang sangat dingin. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi iklim menurut Köppen. Köppen ini adalah ahli meteorologi Prancis. Ia membagi bumi menjadi 5 iklim utama. Dasar klasifikasi dari Köppen ini adalah curah hujan dan suhu udara. Klasifikasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, iklim hujan tropis, yang kedua iklim kering atau gurun, yang ketiga iklim sedang atau basah, yang keempat iklim dingin, dan yang kelima iklim kutub. Untuk yang pertama, iklim hujan tropis. Pada iklim ini, cirinya adalah mempunyai suhu bulan terdingin lebih dari 18 derajat Celcius. Curah hujan tahunannya tinggi. Pada iklim ini dibagi lagi menjadi 3 subtipe iklim, yaitu iklim AF, AW, dan AM. Pada iklim AF, tipe iklim hujan tropis dengan curah hujan bulanan lebih besar dari 60 mm. Iklim AW adalah tipe iklim hujan tropis dengan memiliki musim kering yang panjang. Dan iklim AM merupakan tipe iklim peralihan antara AF dan AW. Kemudian yang kedua adalah iklim kering atau gurun. Pada iklim ini memiliki ciri mempunyai jumlah curah hujan lebih kecil daripada penguapannya. Kemudian yang ketiga, iklim sedang atau basah. Pada iklim ini memiliki ciri mempunyai suhu bulanan terdingin adalah minus 3 derajat Celcius sampai dengan minus 18 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, iklim dingin. Pada iklim ini memiliki ciri mempunyai suhu bulanan terdingin kurang dari minus 3 derajat Celcius dan suhu bulanan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, iklim kutub. Pada iklim kutub ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai bulan terpanas dengan suhu sebesar kurang dari 10 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, klasifikasi iklim menurut Jung Ho. Jung Ho membuat klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidaya yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Kita dapat mengetahui semakin tinggi tempat, maka semakin dingin pula suhunya. Oleh karena itu, tanaman budidaya yang dapat tumbuh akan berbeda-beda pada setiap ketinggiannya. Nah, pembagian iklim pada klasifikasi kali ini yang pertama yaitu daerah panas, daerah sedang, daerah sejuk, dan daerah dingin. Yang pertama, daerah panas. Daerah panas ini berada pada ketinggian 0 meter sampai dengan 600 meter. Dengan jenis tanaman yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa. Kemudian yang kedua, daerah sedang. Dengan ketinggian 600 meter sampai dengan 1.500 meter dengan tanaman tembakau, kopi, coklat, dan padi. Kemudian yang ketiga yaitu daerah sejuk. Daerah sejuk ini berada pada ketinggian 1.500 meter sampai dengan 2.500 meter dengan tanaman hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kina. Dan yang terakhir adalah daerah dingin dengan ketinggian 2.500 meter
pada daerah ini tidak ada tanaman budidaya. Lanjutkan presentasi dari teman saya mengenai subbab unsur iklim dan cuaca. Di mana unsur iklim dan cuaca memiliki 7 unsur. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah sinar matahari, yang ketiga adalah angin, yang keempat adalah tekanan, yang kelima adalah kelembapan, yang keenam adalah awan, yang ketujuh adalah curah hujan. Selanjutnya yang pertama adalah suhu udara, di mana suhu udara itu dapat dikatakan dalam empat skala. Yang pertama adalah Celsius, yang kedua adalah Kelvin, yang ketiga adalah Fahrenheit, yang keempat adalah Reaumur. Nah, kondisi temperatur suatu daerah dipengaruhi oleh sudut pandang dan intensitas penyinaran matahari, tinggi rendahnya suatu tempat, angin dan arus laut, serta awan. Dapat dilihat pada gambar bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udaranya akan relatif semakin rendah. Dapat dilihat bahwa pada gambar pada daerah pegunungan, maka suhu udaranya akan semakin rendah atau menuju lebih ke arah negatif. Kemudian semakin rendah suatu tempat, maka suhu udaranya akan semakin besar, sekitar 17 sampai 30 derajat. Hal tersebut dikarenakan semakin rendah suatu tempat, maka lapisan atmosfer akan semakin tebal dan suhu udara akan terkumpul di bawah sehingga menyerap udara panas karena terkumpul di bawah sehingga menyebabkan udaranya akan semakin panas. Selanjutnya adalah alat ukur suhu atau termometer. Nah, umumnya alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara adalah termometer kaca. Nah, untuk termometer maksimum itu menggunakan cairan air raksa. Kemudian untuk termometer minimum menggunakan cairan yaitu alkohol. Nah, hasil pencatatan suhu udara itu dapat berupa grafik atau catatan visual yang disebut dengan termogram. Nah, tempat yang memiliki suhu udara yang sama pada gambar dilihat bahwa dihubungkan dengan garis berwarna biru. Nah, garis tersebut dinamakan garis isotherm. Nah, dapat dilihat garis ini menghubungkan daerah-daerah yang memiliki suhu yang relatif sama. Selanjutnya adalah sinar matahari. Nah, dapat dilihat pada gambar, suhu permukaan matahari adalah 6000 Kelvin dan jarak matahari ke bumi adalah rata-ratanya adalah 150 juta kilometer. Kemudian, rotasi bumi itu 1600 km per jam dan menyebabkan perbedaan waktu di bumi yaitu siang dan malam. Nah, satu rotasi pada bumi itu merupakan 360 derajat atau dalam bujur dapat juga disebut dengan atau sama dengan 24 jam. Nah, sumber panas bumi itu adalah matahari. Nah, banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang pertama adalah keadaan awan jika mendung atau berawan, di mana sebagian panas matahari itu diserap oleh awan. Yang kedua adalah keadaan permukaan bumi, di mana bidang permukaan bumi yang terdiri dari laut dan daratan sangat mempengaruhi penyerapan sinar matahari. Yang ketiga adalah sudut datangnya matahari, di mana apabila matahari di dalam kondisi tegak, maka sudut datang mataharinya akan semakin kecil, sehingga menyebabkan banyak panas yang diterima oleh bumi. Kemudian ketika matahari dalam posisi miring, maka sudutnya akan semakin besar, sehingga semakin sedikit sinar matahari yang diterima oleh bumi. Yang keempat adalah lama penyinaran matahari. Nah, lama penyinaran matahari itu semakin lama penyinaran suatu matahari, maka semakin banyak yang akan diterima oleh bumi.
Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah pemanasan secara tidak langsung. Yang pertama adalah konduksi. Di mana konduksi adalah pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah, kemudian udara tersebut memberikan panas pada lapisan-lapisan di atasnya. Nah, terlihat pada gambar molekul udara itu saling bersinggungan. Nah, yang kedua adalah konveksi, di mana konveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas, di mana pada gambar terlihat bahwa aliran panas itu bergerak dari bawah ke atas karena aliran gerak udara. Nah, selanjutnya adalah pemanasan secara langsung. Pemanasan secara langsung ada 3. Yang pertama adalah absorpsi atau penyerapan unsur radiasi. Nah, penyerapan unsur-unsur ini, unsur radiasi matahari ini misalnya adalah penyerapan sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Nah, unsur-unsur yang menyerap radiasi matahari tersebut adalah oksigen, nitrogen, hidrogen, dan debu. Kemudian yang kedua adalah refleksi, di mana refleksi itu merupakan pemanasan matahari terhadap udara tetapi dipantulkan kembali ke angkasa oleh butiran-butiran air atau yang kita sebut sebagai H2O, awan, dan partikel-partikel lain yang terdapat di atmosfer. Selanjutnya adalah proses difusi atau berhamburan ke segala arah. Difusi yaitu adalah mengalami berupa sinar gelombang pendek biru dan lembayung yang berhamburan ke segala arah. Nah, proses inilah yang menyebabkan langit itu dapat berwarna biru. Selanjutnya adalah angin. Nah, angin secara umum itu diartikan sebagai pergerakan massa udara karena terjadinya perbedaan tekanan udara pada suatu tempat yang berbeda. Nah, angin itu ditinjau dari segi skala meteorologi dapat dibagi menjadi angin skala lokal atau angin darat, angin laut, angin fon, angin lembah, dan angin gunung. Yang kedua adalah angin skala regional, contohnya adalah monsonal. Yang ketiga adalah angin skala global atau contohnya adalah angin pasat. Kemudian adalah tekanan udara. Nah, tekanan udara tinggi itu melebihi 1013 MB, tekanan udara rendah itu kurang dari 1013 MB, kemudian tekanan di permukaan laut itu sama dengan 1013 MB. Nah, tekanan udara pada setiap daerah itu berbeda-beda, tergantung pada intensitas atau lama penyinaran matahari, serta ketinggian dan lintang suatu tempat. Semakin tinggi atau semakin rendahnya suatu lintang semakin tinggi atau rendahnya lintang suatu tempat, maka elevasi pada tempat yang semakin tinggi itu akan tergantung pada udara terpusat pada udara yang memiliki elevasi yang rendah akibat gaya gravitasi, sehingga pada daerah yang memiliki elevasi yang lebih tinggi, massa udara dalam satuan kolomnya lebih ringan daripada daerah yang elevasinya rendah. Dengan demikian, tekanan udara akan lebih rendah pada daerah yang memiliki elevasi yang lebih tinggi. Nah, pada daerah elevasi lintang tinggi, tekanan udara di daerah itu sangat dipengaruhi oleh suhu udara akibat peredaran semu matahari terhadap garis lintang bumi. Kemudian selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan udara yaitu banyak sedikitnya air di udara. Kelembapan ini dipengaruhi oleh pengendapan air dan udara berupa awan kabut, embun, dan hujan.
Alat untuk mengukur kelembapan udara disebut hygrografi. Nah, kelembapan udara terdiri atas kelembapan relatif dan kelembapan absolut. Nah, kelembapan relatif itu menunjukkan jumlah uap air yang terkandung dalam udara jenuh pada tekanan uap air jenuh. Nah, kelembapan udara dalam observasi meteorologi diukur dengan menggunakan psikometer atau bisa juga menggunakan hygrometer. Selanjutnya adalah awan. Pada gambar terlihat ada awan cumulonimbus, awan stratus, awan cirrus, dan awan nimbus. Nah, awan cumulus yang pertama, yaitu awan yang terbentuk seperti bunga kol. Nah, awan ini terbentuk karena adanya proses konveksi, di mana kita ketahui tadi bahwa proses konveksi itu di mana airannya itu bergerak dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya adalah awan stratus. Awan ini berbentuk seperti lembaran yang berlapis-lapis atau seperti kabut. Dapat dilihat pada gambar. Yang selanjutnya adalah awan cirrus. Awan cirrus adalah awan yang lebih memiliki ciri-ciri tipis seperti bulu burung atau gula-gula kapas. Yang terakhir adalah awan nimbus atau awan yang dapat menghasilkan petir bahkan hingga badai tornado yang membahayakan dunia penerbangan. Awan nimbus ini merupakan awan yang berwarna putih, namun awan ini apabila sudah terjadi hujan maka akan memiliki waktu hujan yang sangatlah lama. Selanjutnya adalah hujan. Nah, hujan merupakan peristiwa alam yang ditandai dengan jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi dan terjadinya hujan diawali oleh adanya penyinaran matahari pada air laut, danau, sungai, dan lain-lain sehingga menyebabkan terjadinya penguapan. Nah, hasil penguapan yang berupa air terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi. Nah, pada ketinggian tertentu, proses pendinginan atau kondensasi sehingga terjadilah titik-titik air yang semakin lama semakin besar volumenya. Nah, dan kemudian hal tersebut akan jatuh sebagai hujan. Nah, alat pengukur arah hujan disebut dengan obrometer. Pada PPT ini, saya memberikan 3 contoh hujan. Yang pertama adalah hujan orografis. Nah, hujan orografis adalah hujan yang terjadi pada daerah pegunungan. Udara yang mengandung uap air bergerak ke atas pegunungan sehingga terjadi penurunan suhu atau kondensasi dan akhirnya turun hujan pada daerah lereng gunung yang berhadapan dengan datangnya angin. Yang kedua adalah hujan konveksi. Nah, hujan konveksi itu merupakan hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air naik secara vertikal atau konveksi. Sudah saya jelaskan dari yang pada awal tadi, di mana konveksi itu merupakan proses dari bawah ke atas. Nah, dalam hal hujan konveksi ini merupakan uap udara, karena udara yang mengandung uap air naik secara vertikal dari bawah ke atas. Yang ketiga adalah hujan konvergen, di mana hujan konvergen itu merupakan hujan yang terjadi akibat bertemunya udara panas dan udara dingin. Nah, massa udara dengan massa udara dingin, massa udara panas dengan massa udara dingin ini akan mengakibatkan kondensasi. Nah, hujan konvergen ini kadang dinamai dengan hujan frontal, yaitu hujan yang terjadi dari awan yang terbentuk karena adanya proses konvergenasi antara udara, yaitu udara panas dan udara dingin. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak perubahan iklim. Perlu diketahui bahwa dampak perubahan iklim itu sangat membahayakan. Jadi, menurut
Wicaksono pada tahun 2004 dan BMG pada 2006, teori yang menjelaskan tentang perubahan iklim adalah teori karbon dioksida. Teori ini menjelaskan bahwa karbon dioksida atau CO2 yang berada di atmosfer mengakibatkan rumah kaca. Gas rumah kaca yang meningkat ini mengakibatkan efek yang mempercepat proses pemanasan global dan meningkatkan frekuensi peristiwa cuaca ekstrim. Akibatnya, peningkatan konsentrasi CO2 dalam atmosfer yang terus-menerus dapat menyebabkan peningkatan suhu atmosfer di bumi dan mengurangi radiasi bumi yang seharusnya menghilang ke luar angkasa. Menurut IPCC pada tahun 2014, suhu permukaan bumi mengalami kenaikan sebesar 0,85 derajat Celcius selama periode tahun 1880 sampai 2012. Sedangkan di wilayah Indonesia mengalami kenaikan suhu berkisar 0,8 derajat Celcius per 100 tahunnya. Maka, jika suhu terus menaik, maka bumi kita akan semakin panas. Hal itu bisa menyebabkan pemanasan global. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak perubahan iklim. Yang pertama, itu akan berdampak pada perubahan pola hujan. Perubahan pola hujan menjadikan tidak menentunya musim, naik dan turunnya curah hujan di suatu wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana banjir atau kekeringan. Yang kedua, variabilitas iklim. Wilayah Indonesia juga dipengaruhi fenomena iklim global lain yang dapat mempengaruhi variabilitas iklim, seperti fenomena El Nino, South Oscillation, dan Indian Dipole Mode. Dampak variabilitas iklim dan perubahan iklim menjadikan wilayah semakin buruk karena memiliki kerentanan yang tinggi. Faktor penentu kerentanan adalah kemampuan beradaptasi suatu wilayah. Karena tingginya sensitivitas dan keterpaan menjadikan wilayah tersebut memiliki rentan terhadap perubahan iklim. Contohnya, kawasan yang rentan itu adalah perkotaan. Nah, untuk dampak yang ketiga itu adalah kenaikan suhu udara. Seluruh wilayah Indonesia mengalami kenaikan suhu udara, di mana laju yang lebih rendah dibanding wilayah subtropis. Yang keempat itu penurunan curah hujan. Wilayah selatan Indonesia mengalami penurunan curah hujan, sedangkan wilayah utara mengalami peningkatan curah hujan. Perubahan pola hujan ini menyebabkan berubahnya awal dan panjang musim hujan. Di wilayah Indonesia bagian selatan, musim hujan yang makin pendek akan menyulitkan upaya peningkatan indeks penanaman atau IP. Hal itu sangat berpengaruh pada pertanian di Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah dampak yang kelima, kepunahan spesies langka. Kepunahan spesies hewan liar dan tumbuhan langka itu disebabkan dengan perubahan iklim yang dapat merusak modifikasi habitat hewan dan tumbuhan liar. Yang keenam, kepunahan terumbu karang. Akibat adanya perubahan iklim, populasi terumbu karang akan hancur karena meningkatnya suhu dan keasaman laut. Fenomena pemutihan karang dari kenaikan kecil suhu laut yang berkepanjangan menyebabkan bahaya berat bagi ekosistem laut. Jadi dapat menyebabkan punahnya terumbu karang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat cuaca bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada bidang transportasi. Cuaca dimanfaatkan terutama untuk kelancaran sarana transportasi pesawat terbang dan kapal laut. Yang kedua, bidang pariwisata. Di Indonesia yang beriklim tropis memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Oleh karena itu, banyak mengundang wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin menikmati pesona Indonesia. Yang ketiga, bidang pertanian. Karena di Indonesia beriklim tropis, maka sangat cocok digunakan untuk usaha pertanian yang udaranya panas dan mendapatkan curah hujan sepanjang tahun. Ya, terdapat pula dampak positif dan negatif pada cuaca ya. Dampak positif dari cuaca adalah menyuburkan tanah akibat dari turunnya hujan dan air akan berlimpah. Air yang turun akibat hujan itu disimpan oleh pohon-pohon sehingga dapat menjadi cadangan air. Yang kedua, pada cuaca panas dapat mengeringkan pakaian dan atau hasil panen dengan cepat. Kita bisa menghemat energi pada saat panen. Biasanya mayoritas penanam padi di Indonesia akan memanfaatkan cuaca panas untuk menjemur
hasil panennya. Yang ketiga itu sebagai pembangkit listrik. Untuk pembangkit listrik bisa memanfaatkan panel surya untuk menghasilkan listrik. Lalu yang keempat, udara bersih dan sejuk. Pada saat musim penghujan, biasanya udara akan terasa lebih sejuk dan lebih dingin, sehingga udara terasa bersih. Selanjutnya, dampak negatif dari cuaca. Yang pertama, susah untuk melakukan aktivitas karena hujan yang terus-menerus. Biasanya kita berangkat ke sekolah, itu tiba-tiba hujan, mau keluar tiba-tiba hujan. Lalu yang kedua, hujan sangat deras dapat mengakibatkan banjir. Hujan yang deras itu tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Maka kita harus berhati-hati karena biasanya akan terjadi banjir. Yang ketiga, menimbulkan wabah penyakit. Perubahan transisi antara musim itu bisa mengakibatkan wabah penyakit. Jadi ketahanan daya tahan tubuh kita juga sangat berpengaruh pada perubahan cuaca. Yang keempat, kekeringan pada saat cuaca panas. Karena sangat terik, maka menyebabkan sumber air akan mengalami kekeringan. Yang kelima, kebakaran hutan. Kebakaran hutan biasanya juga terjadi pada saat cuaca panas, karena adanya gesekan batang dari pohon ke pohon yang akan menyebabkan percikan api dan menyebabkan kebakaran hutan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Cie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.